Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mikael Putra Pramudia dari kelas Digital Literasi B, nomor induk mahasiswa 0602 05 21052, akan mempresentasikan materi yang telah saya buat berdasarkan skrip yang telah saya kerjakan sebelumnya. Berikut adalah materinya. Topik hari ini, metode pembelajaran New Normal, bagian Video Assisted Learning. Target informasi dari video ini adalah murid dan guru dari berbagai jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, hingga bangku perkuliahan. Sedangkan tujuan informasi dari video ini adalah memberikan gambaran tentang suatu metode pembelajaran kepada para penonton yang dinilai tepat digunakan di saat pandemi. Konten yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah 1. Tren pembelajaran di New Normal. 2. Video Assisted Learning. 3. Manfaat Video Assisted Learning. 4. Media pembelajaran. Dan 5. Rancangan ideal pembelajaran. Mari kita mulai. Bab 1. Tren pembelajaran di New Normal. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar di seluruh penjuru dunia telah menghambat aktivitas masyarakat pada hampir semua aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini menyebabkan munculnya suatu kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat guna mencegah penyebaran virus ini. New normal atau kebiasaan baru ini telah diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan, yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan manusia, juga telah menerapkan kebijakan new normal. Munculnya berbagai macam metode pembelajaran adalah bukti dari hal ini. Nah, kita pasti bertanya, apa itu metode pembelajaran? Menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pendapat kedua ahli tersebut adalah metode pembelajaran adalah serangkaian langkah atau tata cara terstruktur yang digunakan pengajar dalam kegiatan pendidikan guna membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu target yang diinginkan. Mengapa metode pembelajaran yang berbeda di era new normal diperlukan? Menurut banyak pihak, seperti pakar pendidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat, pendidikan tidak bisa berhenti bahkan di tengah pandemi. Oleh karena itu, guna menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah pandemi, diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif dan dapat dilakukan tanpa menyebabkan resiko penyebaran virus. Bab 2. Video Assisted Learning. Apa itu Video Assisted Learning? Video Assisted Learning atau pembelajaran berbantu video merupakan strategi dalam pendekatan pembelajaran dengan menggunakan bantuan video, baik itu yang berhubungan dengan pendidikan atau konseptual, untuk meningkatkan pemahaman siswa, kemampuan kognitif, dan keahlian sosial emosional. Penjelasan. Metode yang sudah ada sebelum pandemi COVID-19 menyebar ini menggunakan video pembelajaran yang singkat, menarik, dan mencakup seluruh materi yang akan dipelajari. Mengapa memilih Video Assisted Learning? Menurut saya, ada 3 alasan, yaitu 1. Simple dan efisien, yang berarti metode ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun hanya dengan bermodalkan perangkat elektronik. Yang kedua, pengalaman baru. Metode yang baru ini merupakan pengalaman baru yang akan membuat murid merasa lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, gambaran jelas. Video yang berada dalam metode ini akan membuat murid mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang suatu materi yang akan membantu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat Video Assisted Learning. Menurut saya, ada 3 manfaat dari metode ini. Yang pertama, mengurangi kemungkinan penyebaran virus di tengah pandemi.
Dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam beberapa hal, metode ini dapat dilakukan secara online, yang tentunya tidak akan memerlukan kegiatan tatap muka secara langsung. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penyebaran virus. Yang kedua, mempermudah pemahaman murid terhadap materi. Berdasarkan penelitian Yudianto, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu video pembelajaran seperti gambar, suara, dan teks akan memperdalam pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, materi dapat diulang kembali. Dengan menggunakan metode Video Assisted Learning, setiap materi yang dirasa kurang dipahami oleh siswa dapat diulang dan dipelajari kembali. Bab 4. Media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala suatu benda yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat merangsang keinginan siswa untuk mempelajari suatu materi. Di tengah pandemi seperti saat ini, umumnya media yang digunakan adalah platform pembelajaran online, seperti beberapa contoh berikut. Yang pertama adalah Zoom. Zoom diciptakan oleh Eric Yuan pada tahun 2011, dan meluncurkan layanan perangkat lunak pertamanya pada tahun 2013. Media ini memiliki beberapa fitur yang sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran menggunakan Video Assisted Learning, yaitu yang pertama, menyediakan fitur pemutaran video secara real time. Yang kedua, memiliki fitur komentar dan on-mic yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki fitur share screen untuk menampilkan video atau presentasi tugas. Media yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom diciptakan sebagai fitur web gratis penunjang pembelajaran oleh Google pada tanggal 12 Agustus 2014. Google Classroom memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama, fitur pemberian tugas yang memudahkan pemberian tugas. Yang kedua adalah fitur pencantuman materi yang dapat diisi dengan video atau materi pembelajaran. Nah, setelah kita mempelajari hal-hal seputar Video Assisted Learning, tentunya kita akan bertanya, seperti apa pembelajaran Video Assisted Learning yang ideal? Yang pertama, menggunakan video pembelajaran yang singkat dan menarik. Penggunaan video pelajaran dalam metode ini haruslah menggunakan video yang singkat dan menarik, juga mencakup materi yang akan dipelajari. Karena, jika kita menggunakan video pembelajaran yang lama dan monoton, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya ketertarikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memiliki beberapa sesi yang terstruktur. Video Assisted Learning, seperti halnya pelajaran lainnya, juga memerlukan bimbingan dari pengajar. Oleh karena itu, sesi pembelajaran ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti sesi menonton, sesi diskusi, dan sesi pengujian materi. Yang ketiga, memiliki jeda istirahat tiap beberapa menit saat pembelajaran. Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa pancaran radiasi dari perangkat elektronik seperti handphone dan laptop dapat menyebabkan kerusakan pada mata jika dilakukan terlalu lama. Oleh karena itu, pembelajaran Video Assisted Learning harus diselingi istirahat tiap beberapa menit untuk memberi mata waktu istirahat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.